Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kelas tafsir kita. Kita sampai di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ini merupakan persaksian daripada Allah. Katsiran minal akhbari, kebanyakan dari akhbar itu adalah ulama-ulama Yahudi, waruhbani, dan rohib-rohib Nasrani. Jadi ini adalah tokoh agama dari Yahudi dan Nasrani. La ya'kuluna amwalan nasa bil batil. Sungguh mereka memakan harta manusia dengan batil. Jadi di sini diceritakan bahwa akhbar dan ruhban, ulama-ulama dari Yahudi dan Nasrani, mereka mengumpulkan harta dari para pemeluk agamanya dan kemudian mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Hal ini disampaikan oleh Allah untuk menghindari ustadz-ustadz atau syekh-syekh pemuka agama Islam untuk tidak melakukan apa yang ahli kitab lakukan. Dana dari umat itu begitu besar, ketika mereka amanah ini akan bermanfaat, tapi ketika mereka mengambil untuk kepentingan sendiri, sungguh ini merupakan dosa yang besar. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Yang disebut menghalang-halangi adalah mereka ketika mereka melihat umatnya untuk berusaha berada di jalan yang lurus, mereka buat jalan yang lurus itu menjadi bias. Dicampurlah antara yang hak dengan yang batil, sehingga orang-orang yang awam, orang-orang yang memiliki ilmu pas-pasan tidak bisa membedakan itu, dan akhirnya jalan mereka menjadi berbelok. Walladzina yaknizuna dzahaba, dan orang-orang yang mereka menyembunyikan emasnya, wal fiddata, dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mereka nafkahkan pada jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakan kepada mereka siksaan yang pedih. Jadi berkaitan dengan sebelumnya ketika Allah mengatakan akhbar dan rohib dari pemuka agama dari Yahudi dan Nasrani memakan harta manusia dan cara batil, Allah juga menyampaikan kepada orang Islam dan pengikutnya, jangan mengikuti perbuatan mereka. Kemudian harta kanzu ini, yakni zuna ini, di tafsir Ibnu Katsir diceritakan ada dua. Yang pertama adalah harta yang tidak dizakati. Jadi ketika harta itu banyak tetapi sudah terzakati, maka tidak termasuk dalam hal ini. Dan kedua yang lebih ekstrim adalah yang disampaikan oleh Abu Dzar, bahwa harta yang di sini yang dimaksudkan adalah harta yang berlebih daripada yang cukup untuk memenuhi keperluan anggota keluarganya. Nah, ketika hal ini tidak dikeluarkan, maka ancaman Allah lah untuk perbuatan ini.
Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dipanaskan di atasnya api neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum. Lalu dibakarlah dengannya dahi mereka. Wa junuduhum wa zuhuruhum. Kemudian dan lambung mereka dan punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang kalian simpan. Jadi teman-teman, untuk bagian separuh dari yang kita bahas hari ini adalah mengenai harta. Berhati-hati terhadap harta. Pesan dari ayat ini adalah jangan lupa untuk menzakati harta tersebut. Pastikan sudah dikeluarkan sehingga harta kita suci dan bisa dikonsumsi. Yang kedua, jangan berlebih-lebihan. Mungkin untuk seperti Abu Zar, saya paham susah untuk hanya memiliki harta cukup buat keluarganya. Tetapi di sini ada message, ada pesan, cukup-cukup sajalah. Sebab semua ini akan kita tinggalkan di dunia. Jangan seperti rahib-rahib Yahudi, pendeta Nasrani yang disampaikan di awal ayat, yang mereka memakan harta manusia. Kenapa? Masalah dengan harta ini, ketika kita kumpulkan, dia nggak pernah cukup. Ada aja cara yang kita lakukan untuk berusaha menambah harta tersebut. Sehingga nanti lama-kelamaan kita akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang haram demi untuk menambah harta yang nggak akan kita bawa mati itu. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.